Assalamualaikum. Teman-teman, good news, ada kabar gembira terutama buat kalian yang suka merokok kretek. Ingat ya, yang suka merokok kretek. Biasanya kalau rokok kretek itu rokok khasnya Indonesia. Kretek itu rokok yang nggak pakai filter, yang nggak pakai busa itu loh, pesaringan itu loh. Nah, rokok kretek itu biasanya pakai tembakau Indonesia, dan tembakau Indonesia itu adalah tembakau tersehat di dunia, no debat. Oke, jadi begini teman-teman, biasanya para penikmat-penikmat rokok kretek seperti saya, ini kan penikmat rokok kretek nih, itu seringkali ya ketiban pusing ketika kita lagi nggak punya duit, atau terkadang kalau kita hitung-hitungan secara budget misalnya ya, ternyata sebulan itu lumayan. Kalau misalnya satu hari itu taruh kata misalnya kita butuh rokok 20.000 kali 30, itu kan satu bulan bisa sekitar 600, 500 sampai 600.000 tergantung rokok kalian tuh yang mereknya apa gitu. Yang penting kretek ya. Ini saya nggak lagi di endorse karena tuh bisa berupa jarum 76, jarum coklat, Jisamsu, gudang garam merah, pokoknya yang kretek-kretek itu. Ya, jadi gini teman-teman, dengan tip yang akan saya bagikan ini, maka kita bisa memangkas budget kebutuhan rokok kita itu sekitar kurang lebih 40%. Ini gede. Jadi kalian biasanya kalian itu satu bulan habis buat rokok aja 500.000, maka ya kalian bisa kurangin anggarannya jadi 300.000, berkurang 200.000. Kalau 300.000 mungkin kalian budgetnya tinggal bisa nggak sampai 200, tergantung. Pokoknya tip-tip ini bisa mengurangi budget anggaran tanpa kita merubah kualitas dan kepuasan kita dalam merokok. Jadi bukan yang misalnya kita beli di Samsu, tapi kalau ini kita beli rokok yang murah yang nggak ada labelnya, atau rokok-rokok yang sampah itu enggak. Ini tetap rokoknya sama, tapi ada triknya. Jadi tetap rokoknya sama, tapi ini bisa menghemat budget. Saya rasa ini keren. Oke, jadi gimana caranya? Jangan di skip, langsung saja kita akan mulai tipsnya. Kita akan mulai. Nah, contohnya begini ya. Saya kan biasa ngerokok nih 76 kretek. Nah, sekarang biasanya setelah merokok itu kan kita punya puntung. Nah, puntungnya seperti ini. Puntung rokok ini jangan dibuang. Karena apa? Ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, caranya kita tinggal buang saja pakai gunting nih, bekas yang kita sudah bakar tuh. Nah, ini kalau sudah seperti ini, ya udah seperti ini udah bersih. Kita tinggal kumpulkan di sini. Inilah namanya bank tembakau kita ya. Nah, kita tinggal poncel aja begini tuh, dibuka. Tuh. Gampang banget tuh. Taruh sini. Udah tuh. Ya. Nah, ini kita sudah bertambah lagi tuh. Nah, oke. Jangan lupa ditutup lagi. Kenapa? Karena untuk menjaga apa namanya itu kualitas dan kelembaban si tembakau ini ya. Untuk tempatnya bebas, yang penting ada tutupnya. Nah, setelah itu ketika kita kok mau menikmati rokoknya, ya gampang, kalian cuman tinggal beli yang namanya kertas tembakau atau papir ya. Ini di warung-warung di tempat saya ini harganya 1.000. 1.000 itu isinya 50 lembar. Berarti satu lembarnya harganya cuma Rp20. Tuh, murah banget. Nah, caranya gimana? Ya biasa. Kalian udah bisa tahu kan? Ambil saja tuh. Lalu nanti kita akan coba linting. Nah, ini kira-kira yang kita butuhkan dari linting ini itu kurang lebih cuman sekitar 2 puntung atau 2,5 puntung lah ini. Artinya dari puntung itu kita sudah bisa menikmati rokok yang rasanya tidak mengurangi dari selera kita gitu. Baik, saya akan coba linting aja ini sekarang ya. Karena linting itu sebetulnya gampang kalau sudah biasa. Kalau kalian belum biasa ya mungkin agak susah ya, agak ribet. Tapi ini gampang banget. Nih, contohnya kalau ngelinting itu begini ya. Ya biasalah kita rapikan, lalu kita coba padatkan. Padatkan itu ketika kita sudah tekuk begini, kita tinggal begini nih. Nah, saya paham ya. Cuman begini aja tuh.
Ini dia sudah padat nih. Kalau kita sudah padat, kita tinggal tekuk atasnya, tahan bawahnya, jempolnya nahan, atasnya nekuk. Sambil begini, tuh. Nah, begini. Kalau sudah begini ya insya Allah sudah jadi, udah gampang. Kalau misalnya gagal, kalian tinggal ulangi lagi. Tuh. Tuh seperti itu, teman-teman. Ya, oke. Nah, kalau yang klasik ya biasanya kita begini aja tuh. Tuh seperti ini ya. Tuh udah kelihatan kayak mau jadi tuh. Oh. Oh, kan. 3-4 kali makin lama makin padat. Nah, ini biasanya udah padat. Ini sudah bisa jadi ya, sudah bisa jadi. Cuma biasanya ini kan di sininya nggak kurang padat. Ah, tekan aja pakai bekas pensil atau bekas bolpen tuh seperti itu. Nah, nekannya gini ya, sambil ditahan gini tuh. Nah, ini sudah padat, teman-teman. Nah, jika misalnya kalian tuh masih pemula sehingga mungkin lintingannya masih kurang rapi, kalian pertama dikunci dulu nih. Ini dikunci, bisa pakai lem, bisa pakai apa namanya, ludah. Ludah nggak apa-apa sih, saya bisa pakai ludah. Tuh, sudah diludah. Itu dia akan nempel. Udah jadi tuh, udah nempel. Misalnya kalian kok, aduh kok kayaknya nggak rapih nih, mau dirapin lagi, gampang. Tinggal ambil lagi aja tuh si papirnya atau apa namanya, kertas tembakonya. Tuh, tinggal di double. Udah pasti rapi kalau di double. Udah pasti rapi, tuh. Nanti kalau lagi ngelintingnya ini nih pelan-pelan ya, berarti yang penting nyenggol. Loh, itu udah pasti rapi, padat. Ya. Ini diludah bisa, dilem bisa. Saya nggak kasih ngeliat ngeludahnya, takut kalian geli. Nah, ya ini dipadatkan dengan cara tekan pakai pensil bekas pensil atau bekas bolpen tuh, sambil diputar sedikit, tek. Ini dia sudah padat. Setelah dia sudah padat, baru kita tinggal ambil guntingnya lagi. Buang-buang kertas lebihannya. Tuh. Jadinya kayak gini, teman-teman. Tuh. Jadinya kayak gini. Kalau sudah begini, kalian tinggal nikmati saja kalau sudah punya sebatang rokok, tanpa mengurangi kualitas kenikmatan dari rokok yang biasa kalian nikmati. Mau Samsu kayak mau Gudang Garam Merah, kayak yang penting kretek, tapi ya jangan yang filter, yang kretek. Nah, sekarang kalau sudah rokoknya udah jadi seperti ini, ya kita tinggal nyalain saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasanya itu ya sama enak dengan rokok aslinya, karena kan emang nggak ada perubahan komposisi, sama. Jadi ya ini saya rasa keren banget ya. Tanpa harus mengeluarkan uang lagi, budget lagi, kita masih bisa ngerokok dan tidak mengurangi selera dan kepuasan kita. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini kurang lebih dibutuhkan 2 puntung atau 2,5. Tapi kalau yang puntungnya sampai kecil gitu ya 3 puntung kali, kadang-kadang ada yang ngirit gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya kalian nanti cek aja. Lah, pertama saya kasih tahu apa sih kelebihan dari tip ini. Pertama, kita jelas akan memangkas anggaran belanja rokok kita. Nah, jadi kita bisa anggaran itu bisa dipakai untuk yang lain, menambah belanja istri dan sebagainya, kebutuhan yang lain. Karena memang kita harus bisa mensiasati keuangan kita hari ini. Yang kedua, kita tidak harus pusing ketika malam-malam hujan, kehabisan rokok, warung udah pada tutup, ya kan? Kita bisa menjadi solusinya dari ini. Nah, terus yang selanjutnya, ini juga bisa menjadi solusi ketika kamu lagi bokeh, nggak punya duit buat beli rokok. Nah, kalau kita sudah punya bank tembakau kita pribadi, ya, itu udah aman. Ini sebegini-begini bisa berapa hari ini, seminggu bisa, paling kecil. Nah, kalau misalnya karena kalian sisanya lebih banyak, ya kalian tinggal pakai wadah yang lebih besar. Yang penting ada tutupnya. Bayangkan kalau kita kumpulkan puntung rokok kita selama setahun. Wow, kamu tuh dua swasembada rokok. Jadi pokoknya ini hemat keren banget. Nah, cuman di sini saya tetap nggak menyarankan. Yang pertama, praktek ini dilakukan
di luar, di tempat nongkrong, di tempat kondangan. Jangan, karena emang malu dan malu-maluin. Ya, saya aja nggak berani. Bahkan ya jangan sampai ketahuan mertua juga, kita kan nanti jatuh harga diri kita, kan ini kita ngerokok puntung. Yang kedua, saya sarankan banget nih, penting, pakailah puntung bekas kita, jangan nutur puntung orang. Takutnya apa? Takutnya ada terjadi berbagi jigong, itu kan geli. Tapi kalau puntung kita kan, kalau ada jigong kita, ya enggak. Maka dengan salah satu trik ini, saya jamin pasti istri-istri kalian itu akan sangat mendukung dan mensupport. Kenapa? Ya karena mengurangi budget. Kalau ada kelebihan budget, bisa kita buat menambah anggaran belanja kita yang lain. Nah, ini bagaimana cara kita mensiasati bahwasanya untuk menikmati rokok dengan anggaran yang berkurang, tapi kita tidak mengurangi rasa dan kualitas rokok yang biasa kita nikmati. Makasih sudah nonton tips yang sangat membagongkan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.